Masuk ke pembahasan yang lebih mendalam mengenai fungsi praktisnya, storyboard bertindak sebagai jantung dari komunikasi visual dalam sebuah proyek kreatif. Tugas utamanya adalah menyamakan persepsi di antara seluruh anggota tim produksi yang memiliki latar belakang keahlian berbeda-beda. Bayangkan kompleksitas yang terjadi jika sutradara, penulis naskah, kameramen, art director, hingga animator dan editor hanya mengandalkan instruksi verbal. Tanpa panduan visual, satu kalimat dalam naskah bisa diterjemahkan menjadi 10 bayangan yang berbeda oleh masing-masing kepala. Disinilah storyboard berperan untuk mengunci ide tersebut. Melalui gambar-gambar yang teratur, ide yang tadinya bersifat abstrak di pikiran pembuat cerita kini dituangkan ke dalam bentuk visual yang konkret dan jelas. Hasilnya, seorang kameramen akan langsung tahu jenis lensa apa yang harus dipersiapkan, seorang art director memahami properti apa yang wajib ada di latar belakang, dan seorang editor bisa mulai membayangkan ritme pemotongan gambar bahkan sebelum syuting dilakukan. Bahkan bagi klien atau pihak eksternal, storyboard menjadi bukti nyata bahwa gaya visual dan detail teknis yang direncanakan sudah sesuai dengan keinginan mereka. Dengan menyelaraskan visi sejak awal, kita menghilangkan ruang bagi kesalahpahaman dan memastikan bahwa setiap orang dalam tim melangkah ke arah cerita yang sama. Ingat, sebuah karya hebat bukan hanya lahir dari satu orang yang cerdas, tapi dari sebuah tim yang memiliki keselarasan visi visual yang sempurna. Fungsi utama yang paling mendasar dari sebuah storyboard adalah kemampuannya untuk memvisualisasikan cerita. Di tahap ini, kita melakukan proses transformasi besar, yaitu mengubah naskah tertulis yang bersifat tekstual menjadi rangkaian gambar atau panel yang bercerita. Mengapa ini penting? Karena pada dasarnya, manusia jauh lebih cepat memproses informasi visual dibandingkan teks. Storyboard memastikan bahwa cerita tersebut bisa dilihat, bukan hanya dibaca. Mari kita perhatikan contoh panel yang ada di layar. Di sana terlihat sebuah rangkaian adegan sederhana namun sangat informatif. Pada panel pertama, kita melihat shot seorang mahasiswa yang sedang berlari di koridor. Tanpa kata-kata, visual ini sudah membangun konteks urgensi. Kemudian pada panel kedua, kita beralih ke close-up wajah mahasiswa tersebut yang tampak panik sambil memegang kopi. Ekspresi ini memberikan emosi pada narasi kita. Lalu, panel ketiga ditutup dengan close-up jam tangan yang menunjukkan waktu hampir jam 8 pagi. Hanya dengan 3 panel sederhana ini, kita sudah berhasil menyampaikan sebuah cerita pendek yang utuh tentang seseorang yang terlambat. Inilah kekuatan visualisasi. Kita tidak perlu lagi menulis deskripsi panjang lebar dalam naskah tentang rasa panik atau waktu yang mepet karena gambar-gambar ini sudah melakukannya untuk kita. Storyboard membantu kita menguji apakah urutan adegan yang kita buat sudah logis dan mampu menyampaikan pesan secara efektif kepada penonton. Melalui visualisasi ini, kalian bisa mendeteksi sejak dini jika ada bagian cerita yang terasa membingungkan atau melompat-lompat sebelum masuk ke tahap produksi yang jauh lebih mahal.